Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Vincent Mardianto di channel YouTube saya dan di video ini. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman nih, terutama teman-teman yang memiliki kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, saya ingin berbagi tips dan bagi teman-teman nih di pagi hari apa yang harus kita lakukan kepada kendaraan kita supaya kendaraan kita ini selalu dalam keadaan yang prima. Nah, sebelum saya sharing ke teman-teman nih, saya ingin ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah subscribe YouTube saya, yang sudah mencapai 100 lebih. Terima kasih saya ucapkan, dan semoga video-video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon dukungannya. Tetap dukung saya dalam berkreasi dalam dunia videografi. Nah teman-teman, kembali lagi kepada tips-tips yang ingin saya sharing nih. Nah, teman-teman cukup luangkan waktu 10 menit di pagi hari sebelum beraktivitas nih untuk mengecek kendaraan. Nama metodenya ini ada metode pengecekan power. Mari kita bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah P. P ini ada singkatan dari petrol, atau dalam bahasa Indonesianya adalah gas atau bensin. Nah, usahakan di pagi hari selalu mengecek gas atau bensin kita. Nah, jangan sampai bensin kita ini berada di bawah garis ketentuan atau di bawah E. Nah, jadi usahakan satu hari sebelumnya itu ketika kita pulang ke rumah, kalau misalnya bensin kita sudah hampir res, nah usahakan isi bensin dulu. Jadi besok paginya kita nggak perlu sibuk-sibuk ke SPBU untuk mengisi bensin. Belum lagi nanti kena macetnya, belum lagi kena antrian di. Lalu yang kedua itu adalah oil atau dalam bahasa Indonesianya oli atau minyak. Nah, ada beberapa komponen yang harus kita cek yang berhubungan sama oli atau minyak. Yang pertama itu adalah paling penting adalah oli mesin. Nah, oli mesin ini memiliki umur, jadi maksimal itu pemakaian 10.000 km. Ada juga yang 5.000 sudah harus diganti. Jadi tergantung dengan jenis olinya. Ada juga yang 20.000, tapi kalau standar sih 10.000 sudah harus ganti, atau 6 bulan. Oli mesin ini adalah bagian yang terkecil, tapi dia sangat penting untuk umur mesin kedepannya. Jadi jangan disepelekan masalah oli mesin. Nah, yang kedua itu adalah oli gearbox. Nah, kalau oli gearbox ini pemakaiannya per 20.000 kalau nggak salah. Nah, jadi kategorinya itu per 20.000 atau maksimal sih 2 tahun kalau nggak salah ya. Nanti kita mungkin akan mencoba kolaborasi dengan orang yang lebih ahli dalam oli. Yang ketiga adalah oli rem. Nah, sama juga kita harus cek oli rem. Nah, nanti jangan sampai olinya habis, oli remnya habis, minyak remnya habis, jadi sistem pengeremannya tidak berfungsi maksimal. Nah, lalu selanjutnya ke W. Nah, kalau W ini adalah water, atau dalam bahasa Indonesia adalah air. Nah, air merupakan elemen yang penting juga dalam segi mesin, apalagi dalam masalah radiator. Nah, untuk mobil yang sudah pemakaian 5 tahun ke atas nih, harus sering-sering rutin pengecekan air radiator. Jangan sampai di bawah batas, karena itu bisa berakibat fatal, lagi sampai overhead. Jadi jangan sampai mesin overhead ya. Jadi diantisipasi dengan mengisi air di air radiator secara, mungkin kalau misalnya dia memang sudah di atas 5 tahun, mungkin per minggu. Jadi
rutin dalam pengisian radiator. Nah, terus juga air wiper, jangan lupa juga air wiper ini bisa habis, jadi segera mungkin, sering mungkin untuk selalu cek air wiper. Nah, ini adalah E atau electrical dalam bahasa Indonesia adalah kelistrikan. Nah, kelistrikan di sini adalah berhubungan sama lampu dan aki. Nah, kita juga harus mengecek aki. Nah, kalau misalnya tanda-tanda aki kita sudah soak itu kalau misalnya nih di motor yang pakai starter, kalau misalnya kita starter ya responnya lama. Lalu kalau misalnya di mobil juga pun sama, pas kita mau starter mesin dia agak lama responnya, itu kemungkinan kalau akinya sudah umurnya. Kalau bisa nih, apalagi yang punya mobil, standby kabel jumper. Jadi kalau misalnya suatu saat nih kedepannya aki kita soak, jadi kita sudah ada kabel jumpernya. Jadi kita tinggal minta bantuan kepada orang untuk pancing aki dari kendaraan yang lain. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang masih berhubungan sama elektrikal adalah lampu. Nah, lampu merupakan satu bagian penting bagi kendaraan, terutama di malam hari. Jangan sampai kejadian kita mau keluar malam, lampunya mati. Jadi usahakan di pagi hari cek kelistrikan kita di pagi hari. Nah, apakah masih berfungsi atau sudah mati? Nah, selanjutnya adalah rubber. Dalam bahasa Indonesia adalah karet. Nah, dalam kendaraan banyak yang berhubungan sama karet. Contohnya kalau di kendaraan adalah ban, lalu karet pintu, dan karet kaki, dan masih banyak karet yang lainnya. Jadi kalau di sini saya mau fokuskan di ban. Nah, kita harus mengecek ukuran angin, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dari pabrik. Nah, untuk mengecek ukuran ban itu bisa rata-rata semua mobil ada di pintu kanan, di bagian yang ada di foto saya ini. Nah, jadi kita cek tekanan bannya apakah sudah sesuai atau belum. Lalu kita cek juga kondisi ban. Nah, kalau ban kan ada namanya motif nih. Nah, motifnya ini apakah masih tebal atau sudah menipis. Nah, untuk motif-motif ban nanti kita juga mudah-mudahan suatu saat nanti bisa membahas nih tipe-tipe ban tuh gimana. Nah, jadi itu 5 hal yang harus kita cek di pagi hari. Gak perlu lama, cukup 10 menit. Jadi bisa dilakukan sebelum Anda berangkat. Yang pertama itu adalah petrol, yang kedua adalah oil, yang ketiga adalah water, keempat electrical, dan kelima adalah rubber. Nah, itu tips dari saya untuk teman-teman di pagi hari agar mengecek kendaraan Anda dalam metode power. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk 100 subscriber. Nah, semoga yang belum subscribe, semoga bisa subscribe, dan yang merasa video ini bermanfaat bisa bantu share dan like. Dan jangan lupa juga, lagi pandemi COVID-19, jangan lupa kalau misalnya Anda keluar, jangan lupa bawa masker dan hand sanitizer. Nah, dan juga kalau misalnya sudah pulang rumah, langsung mandi, langsung buka baju yang kita pakai di luar, langsung kita taruh di tempat yang tersendiri. Kalau bisa langsung dicuci. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mohon dukungannya untuk saya bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Bye bye.